Satu-satunya perbaikan yang berhasil dilakukan oleh pemerintahan SBY waktu itu, ya perbaikan saldo rekening para koruptor. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang kembali kepada mantannya. Jadi dia meninggalkan kita hanya untuk mengulangi kesalahan yang sama. Kasihan sekali hidupnya. Kesalahan kok dicoba 2 kali. Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita Anies Baswedan. Karena ketika Anies berpidato di hadapan kader PKS kemarin gitu ya, dia mengklaim bahwa dengan dukungan PKS katanya pada tahun 2004 lalu Pak SBY bisa menang Pilpres. Jadi Anies berharap dengan dukungan PKS hari ini dia juga bisa menang. Ini gimana ceritanya gitu. Itu kan hampir 20 tahun yang lalu. Dalam 2 kali pemilu terakhir, PKS sudah lupa caranya menang. Apapun yang dilakukan sama PKS, mau kasih tagar, ganti presiden, atau apapun itu, nggak ngaruh. Udah nggak relevan. Dan kalaupun PKS mendukung Anies di Pilkada 2017 dan akhirnya menang gitu ya, ya itu karena lawannya cuma Ahok gitu. Yang memang double minority. Yang Chinese dan kemudian non-muslim lagi gitu ya. Habis itu ya masih kena kasus penistaan agama. Ya gimana nggak kalah. Dan itu pun kalahnya gitu ya. Udahlah Ahok ini double minority, kena kasus penistaan agama, itu fatal sekali gitu ya. Udah didemo berkali-kali dengan jutaan orang katanya gitu ya. Tapi kalahnya itu nggak seberapa gitu, nggak signifikan juga Anies menangnya. Itu kan menunjukkan bahwa sebenarnya kemenangan Anies di Jakarta adalah kemenangan yang terpaksa. Ya karena lawannya Ahok dan kena kasus. Itu kalau nggak kena kasus dan kalau memang Ahok itu nggak double minority gitu ya, pasti menang Ahok itu. Jadi ketika Anies berpidato dan kemudian coba meyakini bahwa dengan dukungan PKS, dengan para semangat para kadernya bisa memenangkan pemilu atau Pilpres tahun 2004 lalu katanya. Dia ingin mengulangi hal yang sama. Padahal PKS sudah lupa caranya. Dan Anies juga mengklaim bahwa setelah kemenangan SBY tahun 2004, yang terjadi adalah perbaikan dan perubahan. Perbaikan yang mana gitu? Perubahan apa yang dibawa sama SBY apa? Karena selama 10 tahun memimpin, SBY kan cuma penuh-penuh dengan kata prihatin dan curhat-curhatnya di media. Saya prihatun. Itu aja gitu. Apa yang berubah? Gak ada gitu. Demokrat sibuk main candi-candian gitu ya. PKS sibuk main sapi-sapian. Klub itu. Akhirnya 2 ketua umum partai, Demokrat dan PKS sama-sama masuk penjara. Ketua umumnya sama-sama ketua umum, sama-sama masuk. Yang kayak gini mau dibilang perubahan dan perbaikan. Perbaikan yang mana? Saya nggak ngerti. Karena perubahan yang dilakukan sama SBY ketika memimpin Indonesia gitu ya. Pernah juga ada upaya perubahan, tapi itu nggak terjadi gitu. Yaitu mengubah air laut menjadi bensin. Mengubah air laut menjadi bensin. Dan itu dipercayai sama Presiden SBY waktu itu. Wah, ini blue energy. Ya biar mirip sama Demokrat, blue energy. Akhirnya apa? Setelah uang dihabiskan bermiliar-miliar gitu ya, akhirnya ini nggak terjadi. Karena air lautnya nggak pernah bisa jadi bensin. Ya blue energy gini, blue korupsi ya gini juga.
Apa coba perubahan yang coba dilakukan sama zamannya SBY gitu? Gunung Padang, situs Gunung Padang. Itu sempat mau digali tuh. Sampai mau digali ke paling dasar. Itu kan bodoh sekali gitu ya. Sampai banyak pengamat atau ilmuwan itu kemudian mengingatkan bahwa kita jangan sampai menggali katanya. Ini kalau kita sampai gali sampai dalam sekali gitu ya. Itu bisa memalukan bangsa Indonesia dalam sepanjang sejarah peradaban manusia. Bahwa dulu di Indonesia ada orang menggali Gunung Padang sampai bawah. Setelah itu nggak ada apa-apa. Apakah itu perubahan, perbaikan? Dan di zamannya SBY, baru di zamannya SBY, sepanjang sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia yang pernah dipimpin oleh beberapa presiden sebelumnya, hanya Presiden SBY lah yang pernah melaporkan warganya sendiri ke kantor kepolisian. Presiden yang lain nggak ada. Cuma SBY yang bisa begitu. Apa itu yang disebut sebagai perbaikan? Perbaikan. Satu-satunya perbaikan yang berhasil dilakukan oleh pemerintahan SBY waktu itu, ya perbaikan saldo rekening para koruptor. Perbaikan semua itu. Karena banyak kasusnya gitu, nggak terkira. Ada terus kasusnya gitu. Jadi ya nggak heran kalau kemudian setelah pensiun, setelah nggak menjabat gitu ya, setelah menjadi oposisi gitu ya, ya mereka masih asik-asik aja hidupnya. Masih bisa keliling Eropa, pesta-pesta, keliling Jawa. Banyak duitnya. Duit dari mana? Lawang dia nggak kerja. Gitu. Jadi ya perbaikan yang dimaksud di eranya Pak SBY dulu ya perbaikan saldo rekening para koruptor. Yang setelah mereka nggak menjabat, mereka masih bisa foya-foya sampai sekarang gitu. Ya karena coba kita ingat-ingat gitu ya, kasus korupsi yang pernah terjadi di eranya Pak SBY, Hambalang. Wah, itu semua orang tahu lah. Itu sampai negeri ini tahun 2045 gitu ya. Mungkin Hambalang itu akan tetap menjadi kenang-kenangan gitu. Bahwa pernah terjadi kasus korupsi yang luar biasa besar yang pernah dilakukan sama Partai Demokrat gitu. Sampai 2045 lah. Itu minimal itu tetap akan ada gitu. Nanti habis 2045, 2046 baru kita gusur. Dan itu nggak akan terlupakan gitu. Apalagi Senturi, wah itu kasus banyak lagi itu uangnya gitu ya. Ya meskipun itu katanya bukan kasus, tapi ya kita kan tahu gitu. Kasus-kasusnya atau cerita-ceritanya tuh terlalu banyak gitu ya. Lalu kemudian kasus SDM, kasus Buol, Wisma Atlet di Palembang, pengadaan mesin jahit. Pengadaan mesin jahit dikorupsi sama anggota DPR dari Demokrat. Pengadaan sapi dikorupsi juga. Kalau sama PKS itu beda lagi, itu pengadaan daging sapi. Ini pengadaan sapi, sapi hidup dikorupsi. Pelabuhan Tanjung Api-Api, PLTD Muaro Jambi, dan banyak lagi. Jadi, wah ini kalau dibacakan ini sampai lusa nggak selesai ini. Jadi, dari saking banyaknya kasus korupsi yang pernah terjadi di eranya Pak SBY gitu ya, saya aneh aja bagi saya kalau kemudian itu dianggap sebagai bagian dari upaya perbaikan dan perubahan. Perubahan yang mana? Tapi kalau kemudian hari ini Demokrat, PKS bergabung sama-sama mengusung Anies gitu ya, itu jadi apa ya, satu frekuensi lah. Karena Anies ini kan memang sudah menunjukkan kepemimpinannya di Jakarta bahwa dia mampu melakukan banyak sekali kelebihan bayar. Perubahan kelebihan bayar gitu. Ya karena kalau sebelumnya ada kasus kelebihan bayar itu korupsi. Nah di eranya Anies enggak, itu kelebihan bayar. Enggak korupsi gitu. Dan bahkan KPK itu katanya itu takut sekali dengan Anies gitu. Jadi Anies bisa membuktikan sampai sekarang bahwa dengan korupsi yang sangat masif gitu ya, yang dengan banyaknya kasus kelebihan bayar, mulai dari lem, helm, banyak gitu ya. Nggak kehitung itu. Banyak sekali kelebihan bayar, ratusan miliar itu. Itu tidak mampu membuat KPK untuk menyelidiki atau menangkap Anies gitu.
Cuma dipanggil aja. Setelah dipanggil, dibiarin. Karena KPK-nya takut. Sampai curhat sama Pak Mahfud. KPK kok curhat sama Pak Mahfud gitu ya. Ya karena baru Anies yang dibegitukan gitu, yang sampai dicurhatin gitu. Karena kalau kasusnya orang lain tinggal tangkap aja gitu. Ada menteri korupsi, tangkap gitu. Tapi Anies, wah, takut KPK gitu. Jadi dengan ide dan gagasan perubahan atau perbaikan yang disampaikan oleh Anies mengacu kepada eranya Pak Mantan atau Pak SBY. Ini kayaknya ingin mengulangi kasus korupsi yang sedemikian masifnya. Ya, karena sudah terbukti gitu. Betapa saktinya Anies di Jakarta melakukan banyak kelebihan bayar, tapi dia sampai sekarang aman-aman aja. Jadi PKS mungkin juga senang tuh. Oh, oke. Ayo kita kelebihan bayar gitu kan. Oh, jadi itu mungkin maksudnya gitu ya. Yang dimaksud perubahan itu berubah ke arah yang lebih buruk. Berubah kepada 20 tahun yang lalu. Berubah kembali ke era kegelapan Indonesia yang dipimpin oleh orang yang prihatin. Presiden kok prihatun. Jadi dari sini gitu ya, dari pidato Anies kemarin itu, saya akhirnya ngerti bahwa nampaknya memang Anies itu ingin mengubah menjadi hal yang lebih buruk gitu. Yang penting bisa sama-sama tuh, sama-sama kelebihan bayar gitu. Karena kalau kita ngelihat di Jakarta gitu ya, itu kali nggak dikeruk, itu perubahan. Ya biasanya gitu ya, siapapun gubernurnya, mulai Foke, Ahok, Pak Jarod, Pak Jokowi, siapapun itu, yang namanya kali itu dikeruk. Cuma di eranya Anies itu nggak dikeruk, cuma dikatain naturalisasi ya, naturalisasi, dikatain, kalinya dikatain. Itu perubahan itu, perubahan. Lalu apalagi pengaduan warga di balai kota dihapus, perubahan. Jadi kalau hari ini Presiden Jokowi sangat gencar sekali ingin menyelesaikan proyek pembangunan IKN gitu ya. Bahkan Presiden meminta agar Agustus 2024 atau tahun depan itu istana sudah selesai dan beliau sebagai Presiden Indonesia ingin melaksanakan upacara kemerdekaan di sana. Akhirnya saya ngerti kenapa Pak Jokowi itu buru-buru sekali gitu. Karena kalau sampai penerusnya, naudzubillahi min dzalik, kemudian dari kelompok orang-orang yang seperti ini, yang memang punya dendam, yang memang tidak ingin melanjutkan, atau orang-orang yang memang punya niatan jahat untuk Indonesia gitu ya. Ya mungkin maksud dari perubahan itu atau perbaikan itu adalah perubahan dari IKN menjadi hambalang yang kedua gitu. Karena kalau kita ngelihat Amin Rais atau siapapun para pendukung Anies, itu kan mereka satu pernyataan itu, satu keyakinan bahwa IKN itu nggak usah dilanjutin. Itu kan artinya IKN yang sudah mau dibangun sekarang dan kemudian diharapkan selesai tahun 2024 nanti gitu ya, sebagian wilayahnya, sebagian pembangunannya, itu kan mau diarahkan menjadi hambalang yang kedua gitu. Supaya bisa dikorupsi, tapi bangunannya nggak diselesaikan. Dan setelah itu gitu ya, Anies bisa bilang seperti yang terjadi di Jakarta gitu. Bahwa pemimpin sebelumnya itu wah memang nggak selesai. Memang kita itu banyak pekerjaan. Itu yang terjadi di Jakarta gitu. Anies selama 5 tahun itu kan membiarkan banyak masalah itu terjadi. Supaya apa? Supaya dia bisa mengabarkan kepada banyak orang bahwa ketika eranya Pak Jokowi, Ahok, dan Pak Jarod emang ada masalah. Emang masih banjir sampai sekarang gitu. Jadi saya akhirnya ngerti sekarang, oh perubahan-perubahan kayak gini yang mau kalian lakukan. Ya kalau kali Ciliwung aja dia nggak kerjakan, apalagi IKN yang proyek besar gitu. Lalu ngurus kali dia nggak mampu. Jadi ya nggak tahu apa yang terjadi kepada Anies yang kayaknya di Jakarta itu begitu anti sekali dengan program-program atau pekerjaan-pekerjaan para pendahulunya. Saya nggak ngerti, tapi dalam bayangan saya, ini kira-kira, ini bisa salah bisa benar gitu ya. Dalam bayangan saya, kayaknya Anies itu punya dendam yang luar biasa kepada Pak Jokowi gitu. Karena Anies ini kan diangkat menjadi Menteri Pendidikan lalu kemudian dipecat di tengah jalan gitu ya. Setelah itu dia menjadi Gubernur DKI. Dan setelah dia jadi gubernur, yang bisa kita lihat dia merusak banyak infrastruktur gitu. Yang seharusnya dikerjakan dia nggak kerjakan, yang seharusnya tidak dia kerjakan, dia kerjakan.
Iya bayangkan, jalan dia lubang-lubangin, dia bikin rusak, banjir dibiarkan, sungai nggak dikeruk. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa Jakarta memang bermasalah, bahwa Pak Jokowi itu gagal. Ya cuma itu gitu. Jadi dengan dendam yang luar biasa itulah kemudian dia kayaknya sekarang berambisi itu untuk jadi presiden. Biar bisa ngejek-ngejekin Pak Jokowi gitu ya. Biar bisa nyalah-nyalahin Pak Jokowi. Ya itu yang dia lakukan di Jakarta. Kalau kita bicara track record, ya itu yang dia lakukan gitu. Jadi dari sini gitu ya, seharusnya masyarakat Indonesia itu sudah bisa melihat bahwa niat-niat kayak gini itu nggak bisa dilanjutkan, nggak bisa dijadikan pilihan. Dan kabar baiknya gitu ya, dengan semakin banyaknya Anies berpidato, dengan semakin banyaknya Anies melakukan kunjungan kerja dan menyampaikan pernyataan-pernyataan yang penuh blunder gitu ya. Ya karena mengajak kita kembali kepada 20 tahun yang lalu itu blunder. Masyarakat Indonesia 70% suka dengan atau puas dengan kepemimpinan Pak Jokowi. Lah kok mau diubah ke 20 tahun yang lalu? Yang penuh kegelapan gitu. Ya, kabar baiknya PD Perjuangan nampaknya menikmati kampanye Anies ini gitu ya. Jadi semakin Anies berbicara, semakin kunjungan kerja, bukan kunjungan kerja itu, kunjungan pencitraan. Itu PD Perjuangan kayaknya semakin menikmati. Karena kemarin saya baca pernyataan dari Pak Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto. Beliau bilang bahwa ya kalau namanya kampanye itu harus bersama-sama. Kalau pribadi, kalau jalan sendiri, itu nanti yang terjadi adalah banyak utang. Kayak pilkada DKI gitu ya, banyak utang. Habis itu utangnya nggak dibayar. Jadi ya pola-pola yang sama kayaknya sudah terjadi seperti tahun 2014 lalu. Karena kalau kita lihat 2014 gitu ya, itu kan Prabowo itu dibiarkan tuh kampanye di mana-mana gitu ya, ngiklan di mana-mana gitu kan, jalan Prabowo itu kemana-mana gitu. Dan PDI Perjuangan diem aja, tunggu dia. Sampai menit-menit akhir injury time langsung diumumkan Presiden Jokowi gitu. Sehingga setelah itu buyarlah semua koalisi yang sudah terbangun antara Prabowo dengan Pak Ical dan sebagainya itu. Buyar semua. Nah sekarang itu kayaknya sedang terjadi pola yang sama. Jadi Anies itu dibiarkan kampanye kemana-mana. Nanti di akhir stop. Ketika pengumuman capres dari PDI Perjuangan, ketika itulah semua proses atau tahapan-tahapan koalisi di berbagai partai politik itu akan mengalami goncangan. Ya karena polanya ini udah sama lah. Tapi ya nggak tahu, karena kalau 2014 lalu gitu ya, kita kan ngelihat Pak Jokowi itu kan sebagai gubernur DKI gitu ya. Dan kita juga nggak ngira bahwa Pak Jokowi akan maju waktu itu. Dan sekarang nggak tahu polanya akan seperti apa. Apakah gubernur, apakah menteri yang akan maju, ataukah calon menteri yang akan dimajukan, kita nggak ngerti gitu. Karena dengan isu reshuffle yang katanya akan terjadi dalam beberapa waktu ke depan ini, ya bisa saja gitu bahwa calon presiden yang sedang disiapkan sama PDI Perjuangan sebenarnya adalah calon menteri yang beberapa hari lagi akan dilantik. Ya, bisa jadi gitu. Selama berbulan-bulan dia akan ditanya, Bapak apakah siap menjadi calon presiden? Wah enggak, saya kerja sebagai menteri. Wah sama kayak dulu gitu. Anies dibiarin kampanye gitu kan. Nanti ujung-ujungnya menterinya itu yang maju. Tapi itu cuma pandangan saya, bisa saja berbeda, bisa saja ada cara baru dan sebagainya, kita nggak tahu. Tapi tunggu saja bahwa dengan pola yang seperti ini sudah berada di jalan yang bener lah Indonesia gitu ya. Biarkan yang kalah terus berkuar-kuar untuk habis energi, nanti kita habisi. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah pura-pura.